Hari ini order, besok langsung kirim. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Akhirnya ada juga berita yang menyenangkan muncul dari pemerintah Indonesia. Melalui Dito Aryo Tejo, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengumumkan bahwa pemerintah sedang memproses 2 pemain naturalisasi baru. Selain Ole Romeni yang katanya tinggal mengucap sumpah WNI, ada Jairo Riedewald. Berupaya memboyong Jairo Riedewald. Dirinya telah mendekati Jairo Riedewald. Dilansir Jawa Post, ex Crystal Palace itu kabarnya dalam pendekatan PSSI, bahkan Jairo dirumorkan sudah melakukan pembicaraan langsung dengan Patrick Kluivert. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melancarkan proses naturalisasi pun sudah dipersiapkan, tinggal diajukan ke FIFA. Ini jadi kabar yang menarik karena kita tahu Jairo merupakan pemain berkualitas dan punya segudang pengalaman di Liga Inggris. Namun di balik itu Jairo punya fakta unik yang mungkin belum kalian tahu. Penasaran? Sebelumnya kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11. Jauh sebelum dirumorkan akan segera berseragam merah putih, Jairo Riedewald memiliki reputasi apik di Liga Belanda, tepatnya di Ajax Amsterdam. Di era tersebut, Jairo meraih beberapa pencapaian dan prestasi yang membanggakan. Selain mengantongi 1 gelar Eredivisie musim 2013-2014, Jairo juga punya rekor menarik di Belanda. Dirinya tercatat sebagai pencetak gol termuda dalam laga debut di Ajax dan Liga Belanda. Riedewald mencetak gol pertamanya saat berusia 17 tahun 104 hari, itu memecahkan rekor yang sebelumnya sempat dipegang oleh legenda timnas Belanda Marco van Basten yang mencatatkan namanya di papan skor untuk pertama kali di usia 17 tahun 154 hari. Catatan bersejarah ini terjadi pada 22 Desember 2013, saat itu Ajax berhadapan dengan Roda JC. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-80, Jairo Riedewald berhasil mencetak 2 gol di menit ke-88 dan 90+2. 2 gol itu menyelamatkan Ajax dari kekalahan. Sebab saat Jairo masuk, Ajax masih tertinggal 1-0. Laga itu menjadi salah satu momen paling mengesankan selama karirnya. Saat mencetak 2 gol tersebut, Jairo baru saja dipromosikan dari tim muda Ajax. Nah, selama membela Young Ajax, ia pernah satu tim dengan beberapa pemain top lainnya. Kala itu Jairo satu angkatan dengan Donny van de Beek, Frenkie de Jong, dan Kenny Tete. Namun yang menarik, Jairo ternyata pernah satu tim dengan pemain Indonesia. Pemain Indonesia yang dimaksud bukan Mahyadi Panggabean ya, melainkan Ezra Walian. Menurut data di Transfermarkt, Jairo tercatat pernah 9 kali berada di skuad yang sama. Namun mereka hanya pernah 4 kali merumput bersama saat membela Ajax U19 dan Young Ajax. Namun, setelah lulus dari skuad muda, karir mereka tak beriringan lagi. Jika Jairo menembus skuad utama Ajax, maka Ezra justru hengkang ke Almere City. Karir Ezra cenderung dihabiskan di tim Gurem Belanda sebelum akhirnya pulang ke Indonesia dan membela PSM Makassar pada tahun 2019. Di tahun yang sama, Jairo masih memperkuat klub Liga Inggris Crystal Palace. Karena sebentar lagi bakal menjadi pemain timnas Indonesia, akan kurang afdol jika kita tak menyajikan fakta unik yang berhubungan dengan sepak bola tanah air. Fakta yang tak kalah menarik lainnya dari Jairo Riedewald adalah dirinya ternyata pernah bertanding menghadapi 2 klub besar di Liga 1 Indonesia. 2 klub tersebut adalah Persib Bandung dan Persija Jakarta. Pertandingan tersebut digelar pada Mei 2014 silam. Saat itu Jairo masih berseragam Ajax. Nah, Ajax yang masih dilatih Frank de Boer pun menggelar tur ke Indonesia untuk menghadapi beberapa tim. Riedewald berhasil memperlihatkan penampilan apiknya saat berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno menghadapi Persija Jakarta. Ajax pun menang dengan skor 3-0 dari Macan Kemayoran. Dalam pertandingan tersebut Jairo tampil sebagai starter, namun hanya 68 menit saja.
Sementara saat Jairo melakoni laga persahabatan kedua menghadapi Persib Bandung, laga yang dimainkan di Stadion Sri Jalak Harupat itu justru berakhir imbang 1-1. Di laga kedua, Jairo tidak tampil sebagai starter. Bukan cuma bertanding melawan klub Indonesia, Jairo juga sempat menemui beberapa saudara jauhnya di Indonesia. Dalam video Ajax Amsterdam yang berjudul Jairo bertemu keluarganya di Indonesia, dirinya berjumpa dengan saudara sepupu dari neneknya yang masih berada di Indonesia. Ngomong-ngomong soal saudaranya di Indonesia, memangnya Jairo Riedwold ini keturunan mana sih? Nah, buat kalian yang belum tahu, meski lahir dan besar di Belanda, Jairo punya garis keturunan yang cukup beragam. Kalian ngerti kan kalau Indonesia punya hubungan dengan Suriname dan Belanda, dan DNA 3 negara itu mengalir di diri Jairo. Ayahnya berasal dari Suriname, sementara ibunya memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Darah Indonesia yang mengalir dalam diri sang pemain berasal dari neneknya itu tadi. Neneknya diketahui berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Sebagai informasi tambahan saja, Sulut menjadi salah satu penyumbang talenta sepak bola di Indonesia. Masih ingat dengan Rifki Mokodompit, Michael Orah, Dirga Lasut hingga sang legenda Firman Utina. Semuanya adalah talenta asli Sulawesi Utara. Bahkan Miss Hilgers dan Ezra Walian pun kabarnya memiliki darah Sulawesi Utara, tepatnya Manado. Namun ada beberapa media lokal yang mengabarkan bahwa Jairo ini punya darah Maluku bukan Manado. Karena saudaranya yang menghampiri Jairo di Jakarta pernah bermain untuk Maluku All Stars. Mungkin kita harus menunggu yang bersangkutan sampai sumpah WNI dulu ya, biar sah garis keturunannya dari mana. Ada juga fakta menarik tentang gaya bermainnya di lapangan. Ternyata Jairo Riedwold ini cukup kesulitan untuk menemukan posisi terbaiknya sewaktu bermain untuk Ajax. Selama membela Ajax, dirinya selalu berpindah-pindah posisi, kadang jadi bek kiri, kadang juga bek tengah. Dirinya justru jarang bermain di posisi gelandang. Kala itu, Frank de Boer lebih menggemari Jairo untuk menempati posisi bek. Ini cukup menarik karena secara perawakan Jairo ini tinggi besar. Akan terlihat mubazir jika cuma dimainkan sebagai bek kiri. Namun setelah bergabung dengan Crystal Palace pada tahun 2017, dirinya mulai mempatenkan posisi bermainnya. Sebetulnya yang membawa Jairo ke Palace ya de Boer. Tapi karena doi cuma sebentar, Jairo akhirnya dipermak oleh Roy Hodgson. Di Palace, Jairo akhirnya lebih sering digunakan sebagai gelandang tengah dan gelandang bertahan. Dari segi perjalanan karir, kini Jairo Riedwold bermain untuk raksasa Belgia Royal Antwerp. Dirinya bergabung dengan Antwerp pada bursa transfer musim panas 2024. Jairo bergabung dengan status bebas transfer usai kontraknya tidak diperpanjang oleh Palace. Jarang mendapat menit bermain di Palace, Jairo pun hanya diikat kontrak 1 tahun di Antwerp. Menariknya, dengan bermain di Liga Belgia, ia bergabung dengan 2 pemain diaspora Indonesia lainnya, yakni Sandy Walsh dan Wak Haji Ragnar. Dari 2 pemain tersebut, hubungan Jairo dan Sandy jadi yang paling menarik untuk diulas. Mengapa demikian? Karena klub Jairo dan klubnya Sandy adalah rival. Secara geografis, Kevin McClelland dan Royal Antwerp berada di wilayah yang sama, yakni Provinsi Antwerp. Meski derby Antwerp lebih dikenal dengan pertandingan antara Royal Antwerp versus Beerschot, pertandingan antara Antwerp dan McClelland pun tak kalah panas untuk ditonton. Fakta terakhir tentang kehidupan pribadi Jairo Riedwold, dan ini adalah gongnya. Ya, Jairo ternyata merupakan seorang wibu. Dirinya sangat menggemari budaya Jepang, terutama anime dan manga. Jairo menunjukkan bahwa dirinya seorang wibu melalui beberapa foto yang diunggahnya melalui akun media sosialnya. Bahkan, jika kalian mampir ke akun Instagramnya sekarang, memang tidak ada foto terbaru di sana. Namun Jairo memasang foto tokoh utama dalam serial anime One Piece, Monkey D. Luffy. Foto yang dipilih adalah foto saat Luffy memasuki fase Gear 5. Segitu dulu pembahasan fakta menarik dari Jairo Riedwold. Jika kalian tahu fakta menarik lainnya, komen di bawah ya.